Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita memuji Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, kemudian kita pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya, yang salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada kita di malam hari ini untuk kembali menelaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya masih berkenaan dengan tema fikih keluarga, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Sebelum kita membahas tentang masalah talak, ada beberapa hal yang penting disampaikan, khususnya ketika seorang suami atau seorang pria sudah menjadi suami dan sudah beristri, maka akad yang dia lafadzkan di depan penghulu, di depan wali, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, ini mengandung beberapa konsekuensi, yang tentu saja konsekuensi ini wajib dipenuhi oleh seorang suami. Begitu pula dengan seorang istri. Para ulama menyebutkan bahwa di sana ada hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dan pada pembahasan para ulama tentang masalah hak dan kewajiban, ya, baik suami atau istri, maka biasanya dikedepankan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dan dari berbagai masalah yang penting, maka para ulama menjadikan masalah nafkah ini di urutan pertama dalam masalah ini. Jadi nafkah ini bukan hanya kebutuhan biasa, ya, bukan hanya kebutuhan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi terlebih dari itu, seorang lelaki muslim atau secara muslim secara umum memandang bahwa nafkah ini adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam kitabullah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya yang sahih. Nah,
Apa yang dimaksud dengan nafkah? Nafkah adalah apa-apa yang diperlukan oleh seorang istri, ya, ataupun keluarga, ataupun kebutuhan berupa apa? Berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal, perlengkapan, perabot, ya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan suami istri. Tentu dalam masalah ini, dalam tanda kutip, kebutuhan yang secara umum disepakati memang hal tersebut suatu kebutuhan. Artinya kalau kita jelaskan ataupun dengan bahasa sederhana, itu adalah kebutuhan primer. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah dalam surat At-Talaq. Ya. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang-orang yang mempunyai harta lebih, artinya orang-orang yang ekonominya baik, berarti menengah ke atas, mereka berinfak dengan kemampuan mereka. Ini adalah salah satu ayat yang menjadi dalil wajibnya nafkah untuk seorang istri. Berarti kewajiban suami yang diberikan kepada istri. Nah, kita akan lihat tafsir, ya, dari ayat tersebut agar lebih jelas, lebih gamblang, bahwa Ibnu Katsir rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini liyunfik, ay liyunfik az-zauj ala zaujatihi wa ala waladihi as-saghir ala qadri wus'ihi hatta yusi'a alaihima idza kana musi'an alaihi. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir, hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istrinya, kemudian kepada anak-anaknya yang masih kecil. Karena kenapa? Ketika anak sudah dewasa, kalau dilihat dari hukum syar'i, maka dia harus mencari rezekinya sendiri, bekerja. Maka di sini Ibnu Katsir menyebutkan wa ala waladihi as-saghir, kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang masih dalam tanggungannya. Ala qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang membuat lega hati para ayah, hati para suami. Karena kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kepada siapapun kecuali dengan kemampuan. Di sini sangat detail, sesuai dengan kemampuannya. Dan ini sangat penting. Poin penting. Infak yang wajib adalah yang sesuai dengan kemampuannya. Ketika di luar batas kemampuan, itu menjadi wajib, bahkan mungkin menjadi makruh atau tercela. Karena kenapa? Memaksakan diri untuk melakukan suatu hal yang di luar kemampuannya. Maksudnya infak ini untuk apa? Nafkah ini untuk memberikan, ya, keluasan, kenyamanan kepada siapa? Kepada istri dan kepada anak-anaknya. Ketika apa? Ketika sang suami mampu untuk memberikannya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Katsir, wa man kana faqiran fa ala qadri dzalika. Adapun orang-orang yang fakir, yang ekonominya berbeda, lemah, maka mereka pun diwajibkan untuk berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ingat, ya, ketika siapapun sudah menyandang gelar sebagai suami, jangan sampai terbetik di dalam pikirannya untuk lari dari menafkahi keluarganya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kelonggaran. Orang yang kaya berinfak sesuai dengan kemampuannya, begitu pula orang-orang yang miskin berinfak sesuai dengan kemampuannya. Nah, sedangkan ayat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah, ya. Ayat surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat 233 dari surat Al-Baqarah. Dan hendaklah ayah memberi makan dan pakaian kepada istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Dan dalam hal ini Imam At-Tabari atau Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan siapa yang dimaksud di dalam ayat 233 dari surat Al-Baqarah, ya. Yang dimaksud adalah seorang ayah. Seorang ayah hendaknya memberikan infak kepada siapa? Infak atau nafkah kepada anak-anak dan kepada istrinya. Jadi sangat jelas, dan ini yang harus ditanamkan oleh para orang tua kepada anak-anak lelakinya, bahwa infak ini, wahai anakku, jika engkau telah menikah, maka memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya adalah wajib dan sesuai dengan kemampuan. Jadi apa yang kita kerjakan jangan sampai hilang dari niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah bangun setelah sholat subuh, bersiap-siap pergi ke kantor, mempersiapkan diri, memakai pakaian baik, mempersiapkan apa-apa yang harus dibawa dalam pekerjaannya. Ketika dia sadar bahwa memberikan nafkah itu adalah wajib, Masya Allah, ketika dia keluar rumah dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia kembali lagi di sore harinya, bahkan di malam harinya. Masya Allah. Maka kalau kita hitung-hitung orang seperti ini, orang yang sadar bahwa dia sedang beribadah, maka dia tidak akan pernah mengotori ibadahnya. Dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauhi korupsi ataupun bekerja dengan pekerjaan yang haram. Karena kenapa? Akan menafikan ibadahnya, akan meniadakan pahala ibadahnya. Oleh karena itu, ketika seorang muslim benar-benar sadar bahwa siapapun dia, apakah pejabat ataupun pegawai, dia sadar sedang beribadah, maka insya Allah ini akan menjadi solusi dimanapun, di lembaga apapun, untuk menghilangkan, ya, kasus korupsi yang saat ini negeri ini sangat tinggi sekali. Jadi sebenarnya KPK ini hanya sebagai lembaga pendukung saja. Tapi yang lebih penting dari itu menanamkan keimanan bagi setiap para pejabat, pegawai, bahwa dia seorang hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentu hadisnya sahih, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini saya sering ulang-ulang hadis ini ketika apa? Ketika memberikan nasihat pernikahan atau khutbah nikah, di mana Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan ini hadisnya disampaikan ketika haji wada. Artinya wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat di saat agama ini sudah akan sempurna ataupun sudah sempurna, karena Rasulullah SAW mendapatkan ayat tentang kesempurnaan Islam ketika haji wada.
fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas istri-istri kalian. Atas apa? Atas hak istri-istri kalian. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita murojaah lagi, bapak-bapak murojaah lagi ketika mengulurkan tangannya pada sang wali, saya terima nikahnya putri bapak, namanya disebutkan, itu kita sedang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap gerak-gerik langkah dari istri kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan akad ini menghalalkan kita untuk bersenang-senang dengan mereka. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan dengan kalimat tersebut menjadikan dia, istri-istri kalian, terlarang apa? Untuk melakukan hubungan apapun dengan orang-orang atau laki-laki yang tidak halal untuk mereka. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban. Dan jika istri-istri kalian melarang, artinya selingkuh, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan berupa menjaga kesuciannya, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi mereka ataupun hak-hak mereka untuk mendapatkan rizki dari kalian, dan kalian berkewajiban untuk memberikan pakaian untuk mereka. Ini hanya salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keagungan hadis ini disampaikan ketika ibadah haji. Spesial. Karena kenapa? Rasulullah SAW itu tidak berhaji kecuali haji wada saja. Berumrah 4 kali, seluruhnya di bulan Dzulqa'dah, dan berhaji pada haji wada saja, sehingga ayat-ayat ataupun sabda-sabda Nabi yang disampaikan pada haji wada ini menjadi barometer standar kebenaran ketika ada perselisihan. Karena kenapa? Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku bagi kalian. Kalau sudah sempurna, berarti perangkat-perangkat yang Allah berikan itu sudah siap pakai semua. Dan dijadikan wasiat ini pada haji wada karena begitu pentingnya hak-hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh para suami. Nah, inilah saya rasa cukup untuk memotivasi kita, untuk menyadarkan kita kembali ke titik nol, bahwa nafkah istri kita, anak-anak kita adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang semua ini akan menjadikan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita harus memberikan nafkah? Para ahlu atau fuqaha menyebutkan, karena kenapa? Dengan akad yang kita ucapkan menjadikan istri kita itu terikat dengan kita. Yang tadinya boleh main dengan teman-temannya,
setelah akad menjadi tergantung dengan kita mengizinkan atau tidak. Bahkan untuk mengunjungi orang tuanya harus dengan izin kita. Bahkan lebih dari itu, untuk melaksanakan puasa sunnah tidak boleh sembarangan. Kalau ada suami di rumahnya, maka dia harus meminta izin. Wahai suamiku, wahai kekasihku, gitu ya. Kita kadang-kadang terlalu kaku ya di rumah itu. Disebutnya ayah lagi, ibu lagi. Kadang-kadang harus memberikan panggilan-panggilan yang mesra. Supaya apa? Mengembalikan rasa cinta satu sama lain. Bolehkah aku berpuasa hari ini? Maka ketika suaminya mengatakan silahkan, maka silahkan. Itu yang akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dilarang pun sebenarnya itu kebaikan. Karena kenapa? Ketaatan seorang suami ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi salah satu alasannya karena semua ya yang berkaitan dengan kebebasan seorang wanita ketika kita telah melakukan akad itu tergantung dengan keridhaan seorang suami. Ini adalah salah satu alasan kenapa menjadi wajib hal nafkah. Kemudian yang ketiga, bahwa para ulama telah berijma tentang masalah ini. Jadi dalam hukum Islam yang menjadi sumber dasar hukum ya, yang pertama tentu saja kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan mujtahid umat Nabi Muhammad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma itu kesepakatan yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Kalau dikatakan di dalam sebuah kitab manapun ajma'a berarti seluruh ulama dalam satu waktu itu, terutama ketika ijma ini terjadi di zaman sahabat, maka itu menjadi sebuah hukum yang harus diikuti. Dan para ulama menyebutkan ijma ini kekuatan hukumnya itu sangat kuat. Karena kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran, kadang-kadang para ulama berbeda tentang tafsir. Seperti misalkan tentang ayat quru. Quru ini tentang batasan sucinya haid, itu dimulainya atau akhirnya. Tetapi ketika sudah ijma, sepakat, itu sudah dipastikan tidak ada perselisihan dari para ulama dalam hal tersebut. Jadi tiga, Al-Quran, sunnah, dan ijma. Ini yang mewajibkan tentang nafkah. Wajib dikeluarkan oleh suami dan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian, apakah batasan nafkah yang harus diberikan kepada istri dan keluarga? Apakah ada batasan tertentu? Apakah ada nilai minimalnya? Ya. Maka para ulama dalam masalah ini berpendapat dengan ayat tadi tentunya, ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah berinfak orang-orang kaya dengan kemampuannya dan orang-orang miskin dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada batasan minimal dalam masalah ini. Tetapi semuanya dikembalikan kepada adat setempat. Dan yang lebih penting, kalau di zaman Nabi SAW, orang-orang yang hidup di perkotaan, hadar, berbeda infaknya atau nafkahnya dengan orang-orang yang tinggal di pedesaan, Badui. Kan Arab itu ada dua, yang hadar dan Badui. Yang hadar itu tinggal di perkotaan seperti kota Mekah, kota Madinah. Yang Badui tinggal di pedesaan jauh di pegunungan.
ini tentu akan berbeda nafkahnya. Seperti kita, orang di Jakarta, mungkin ya bagi sebagian orang diberikan uang belanja 3 juta per bulan itu tidak cukup. Berbeda dengan orang-orang misalkan Yogyakarta terkenal dengan kebutuhan hidup yang murah. Mungkin itu sudah cukup bahkan berlebih. Nah, oleh karena itu tentang besaran nafkah ini dikembalikan pertama kepada kebutuhan. Tentu beda istri yang anaknya 5 dengan baru anak pertama. Kemudian dilihat masyarakatnya. Ini masyarakat pedesaan atau perkotaan. Kemudian yang penting dalam masalah nafkah ini adalah cukup, dan cukup itu tadi tidak ada batasan tertentu. Ya berbeda. Dan dalilnya apa? Dalil Hindun. Hindun istrinya Abu Sufyan. Ketika apa? Ketika curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi curhat itu bukan ghibah. Kalau tujuannya meminta fatwa, meminta nasihat, ya. Kata Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit, bakhil. Ini menceritakan Abu Sufyan enggak? Boleh, dalam rangka menyampaikan ilmu, dan ini bukan ghibah, ya. Padahal kita tahu Abu Sufyan adalah sahabat yang mulia. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf." Diperintahkan Hindun ini untuk mengambil langsung uang ataupun kekayaan Abu Sufyan yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu, tapi dengan cara yang baik. Bukan artinya ada dompet sekarang, di dompet itu ada uang 2 juta rupiah, langsung diambil semua. Jangan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Tiba-tiba ada kartu ATM-nya, diambil aja semua. Ya. Subhanallah, sebagian suami tidak pegang kartu ATM, kecuali dipegang ibu-ibu sebagai makhluk terkuat saat ini. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi mengambil sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak memancing masalah-masalah yang lain. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang mencukupimu sesuai dengan kebutuhan. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batasan. Kalau sudah cukup, ya sudah. Jangan nanti membanding-bandingkan, ini tetangganya, ya kan ibu-ibu biasa ngobrol, curhat, ya. Dia tanya tetangganya, kamu dikasih uang belanja sebulan berapa? Saya dikasih 6 juta katanya. Lah, kok saya cuma 2,5 juta? Dibalikin lagi 2,5 juta, cukup nggak? Cukup. Kalau sudah cukup berarti ya sudah, tidak usah mengambil tambahan, ya. Karena itu sudah cukup. Dan dalam masalah rezeki itu terkait dengan keberkahan. Bisa jadi orang gajinya 10 juta per bulan, tapi nggak cukup-cukup. Ada orang yang gajinya cuma 3 juta per bulan, sangat cukup. Hidupnya sangat nyaman. Kembali kepada keberkahan, ya. Rezeki ketika disyukuri, maka datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti tidak ada batasan terendah ataupun tertinggi dalam masalah nafkah. Yang penting bisa mencukupi. Kemudian di akhir hadis ini disebutkan bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini adalah sesuai dengan apa ya? Yang ada, yang beredar, yang berlaku dalam sebuah tatanan. Jangan terlalu, misalkan gini, orang-orang kan diperintahkan untuk berhemat, tapi di sisi lain ketika ke masjid diperintahkan juga untuk bertazayyun, untuk menghias diri. Jangan sampai pergi ke masjid
dengan pakaian rombeng misalnya, dengan alasan ini sudah cukup. Tidak seperti itu, ya. Tapi bil ma'ruf, ma'ruf itu salah satu kriterianya tidak menimbulkan pandangan yang lain, ya. Nah, kita setelah akad, ya, diwajibkan nafkah ketika apa? Ketika akad nikahnya sah, ya. Ketika akad nikahnya batil, maka tidak ada kewajiban nafkah. Makanya ini penting bagi seorang wali meneliti apakah sah tidak. Makanya kan kalau dalam sebuah akad pernikahan ditanya dua saksinya, sah? Kalau sah berarti harus sudah terbersit bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah. Kemudian terkait dengan kesiapan seorang istri, ya, lil muasyarah zaujah, untuk hidup bersama dengan seorang suami. Jadi ini terjadi banyak sekali, apalagi ketika istrinya dinikahkan terlalu muda setelah akad, tetapi orang tuanya masih khawatir, akhirnya menahan anaknya untuk tidak tinggal di rumah suaminya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa jadi tidak mewajibkan nafkah kepada suami secara langsung. Karena kenapa? Maslahat suami tertahan dengan hal tersebut, ya. Jadi ini harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan, ya. Kecukupan itu, kata Syekh di dalam kitab ini, kifayatuz zaujah ma'a mura'atil haliz zauj. Jadi mencukupi kebutuhan istri itu harus memperhatikan dari kemampuan suaminya. Ada yang ditakdirkan istrinya hidup dari kalangan orang kaya, suaminya terlahir dari kalangan orang miskin. Ini kadang-kadang kalau tidak benar-benar, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimbulkan masalah. Karena kenapa? Ada standar hidup yang berbeda. Kalau tidak dipandang dari kacamata keimanan, kemudian tidak dipandang dari kacamata keilmuan, itu selek terus. Karena mungkin bagi suami memberikan nafkah sehari 100.000 itu sudah cukup. Tapi biasanya dia jajannya aja 200.000 gitu. Ini akan terus tekor gitu, ya, kalau tidak dipandang dari kacamata syariat dan ilmu. Oleh karena itu, istri dalam masalah ini harus melihat kemampuan suaminya, jangan melihat kemajuan tetangganya. Harus qanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus memperhatikan tempat kita tinggal, dan ini adalah bagian kecerdasan suami. Suami biasanya kalau misalkan di awal-awal dia cari kontrakan, dia lihat yang sesuai dengan kantongnya, ya. Ini lelaki yang cerdas, karena kantongnya baru cukup ngontrak 1 petak, dia ngontrak rumah petakan. Tapi kalau sudah cukup untuk ngontrak di perumahan, ya silahkan, karena ini akan mempengaruhi masalah nafkah. Kemudian yang harus diperhatikan keadaan ekonomi secara umum sekarang, terutama ketika kemarin masa pandemi. Istri jangan berharap sempurna. Yang biasanya dikasih nafkah 150.000 per hari, maka ketika pandemi itu ya harus legowo, menurunkan standarnya. Yang biasa 150 akhirnya diturunkan jadi 100, bahkan 50%. Ini adalah istri yang baik, ya, memperhatikan. Kemudian kadangkala, ya, di sebuah lingkungan yang hampir semua orang mempunyai asisten rumah tangga, ini pun para ulama menyebutkan kalau di sebuah lingkungan semuanya memakai asisten rumah tangga, maka bayaran asisten rumah tangga itu termasuk bagian dari nafkah.
kecuali memang ada kemampuan dari istrinya. Mas, nggak usah pakai asisten rumah tangga, insya Allah saya cukup. Tetapi ketika satu saat ternyata wah dia kelelahan, ya, pekerjaan terlantar, ditambah mungkin anaknya sudah mulai 2, 3, meminta kembali, Mas, tolong bulan depan saya dicarikan asisten rumah tangga ya. Suami jangan langsung naik menolak gitu ya, karena melihat lingkungan sekitarnya juga hampir semua pakai asisten rumah tangga. Ini menjadi bagian dari nafkah yang harus dipenuhi, tentu saja dengan kemampuan suaminya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tentang masalah nafkah ini tidak berakhir dengan berakhirnya sebuah pernikahan ya. Karena wanita yang ditalak cerai, terutama talak raj'iyah yang masih bisa dirujuk, maka ketika masa iddahnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya ya. Ini sebagaimana sebuah firman dari surat Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Ini ayat tentang perceraian ya. Ini di juz 2 surat Al-Baqarah ya. Boleh dilihat lagi dari sekitar ayat-ayat ini 220-an ya. Tentang perceraian yang sudah bercerai ya, kemudian masih dalam masa iddah. Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka ya. Walaupun sudah cerai, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan bu'ulatuhunna, itu kan suami-suami mereka, statusnya masih sebagai suami. Oleh karena itu, karena statusnya sebagai suami, kewajibannya masih berlaku, dan hak-hak perempuannya masih berlaku walaupun dalam masa iddah. Ini yang berlaku dalam masa iddah. Salah satunya yang paling penting masalah nafkah. Yang kedua, istri harus tetap tinggal di rumah suaminya karena Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk rujuk ya. Kemudian terlebih ketika wanita yang dicerai itu dalam keadaan hamil ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun ya. Di dalam surah At-Talaq ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka istri-istri kalian atau bekas istri-istri kalian dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Karena kenapa? Iddah wanita hamil itu sampai melahirkan. Seandainya satu saat terjadi cekcok dan terjadi kata-kata cerai ya, kemudian 3 hari wanita tersebut melahirkan, iddahnya selesai ya. Tapi ada kewajiban yang lain, apa? Menyusui. Karena sudah bukan istri, harus misalkan kita meminta tolong disusui anak saya, maka bekas istri ini menyusui, tetapi harus diberikan bayaran ujroh ya. Ujroh karena bukan istrinya lagi, dibayar sebagai jasa untuk menyusui anak sang suami. Kemudian nafkah ini ya tidak terputus kecuali dengan apa? Dengan nusuz ya. Ketika istrinya berbuat nusuz. Nusuz itu apa? Membangkang terhadap suami ya. Penulis mengatakan di sini ya, bima tasqutu an-nafaqah ya, dengan apa nafkah itu terputus ya, yaitu dengan nusuznya seorang istri ya, membangkangnya seorang istri, maka ini akan memutuskan hak untuk mendapatkan nafkah ya.
Nah, waktunya sudah menunjukkan jam 7 waktu salat Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Suaminya. Para ulama menyebutkan wan nusuz ma'siyatuz zauji, bermaksiat kepada suami, wal khuruj ala ta'atihi, dan tidak mentaatihinya dalam kebaikan. Dan misalnya seperti apa? Menolak untuk berhubungan seksual, ataupun menolak untuk pindah ke rumah suaminya, dan hal-hal yang lain. Kemudian keluar rumah tanpa izin suami, terlebih safar tanpa izin suami ya, dan berpindah tempat tinggal tanpa izin suami. Nah, ketika istri berbuat seperti ini, maka tidak ada kewajiban, ataupun kewajiban memberikan nafkah itu terputus ya. Tapi tentu syariat ini memberikan arahan, tidak langsung begitu saja. Tentu ada tahapan-tahapan ya yang harus dilakukan, yaitu dengan menasehatinya terlebih dahulu tentu saja. Dan masalah kedua dalam hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik, mempergauli istri dengan cara yang baik. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu tentu luas tafsirannya ya, yaitu setiap kebaikan yang baik didapatkan oleh suami, maka itu pun kebaikan yang harus didapatkan oleh istri. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, ini istri-istri atau perempuan harus hafal ayat ini. Ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka ada hak-hak yang harus dipenuhi sebagaimana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain memberikan kewajiban kepada seorang istri, tapi memberikan hak-hak utuh kepada seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dan ayat ini pun memberikan ya penjelasan kepada kita bahwa istri pun ya berhak mendapatkan hal-hal yang baik sebagaimana suami mendapatkannya. Contoh yang sangat sering terjadi ya, di mana para istri disuruh untuk merawat badannya, mukanya ya, penampilannya di depan suaminya. Tetapi suami tidak melakukan hal yang sama. Ini adalah keliru dan tidak mengamalkan ayat ini ya. Bahkan ini sama. Jadi kalau bapak-bapak ingin istrinya tampil cantik ya, maka sama, ibu-ibunya juga pengen lihat bapak-bapaknya itu tampil ganteng ya. Berdasarkan ayat 228 dari surat Al-Baqarah ya. Dan ini adalah salah satu zahir ciri pergaulan yang sangat baik, perlakuan yang sangat baik terhadap para istri, di mana ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh murid-murid Aisyah ditanya oleh murid-muridnya atau sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali masuk rumah? Maka Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW memulainya dengan siwak. Disebutkan oleh para ulama, kenapa bersiwak? Karena Rasulullah SAW akan berkomunikasi dengan para istri. Kemudian selain siwak apa? Rasulullah SAW itu selalu memelihara badannya dengan apa? Dengan wewangian.
para ulama menyebutkan ini adalah salah satu kandungan hadis, ya. Khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Salah satunya pengamalannya, Rasulullah SAW selalu tampil wangi di hadapan para istrinya. Sehingga apa? Istrinya senang berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dan jangan dianggap sepele. Ini adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara kita menjaga penampilan di depan istri kita, kita dikategorikan khairukum li ahli, yang terbaik, the best. Ya, ternyata mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang the best itu bisa dimulai dari depan rumah kita. Ketika buka pintu kita, assalamualaikum, kasih senyuman. Sebelumnya telah bersiwak. Kalau nggak bersiwak, biasanya makan permen karet yang rasa mint, ya. Pakai seperti itu. Kemudian tidak lupa tadi di mobil kita simpan minyak wangi, dipakai sebelum kita bertemu dengan istri, ya. Saya ditanya, kenapa sama teman, kenapa pas mau tidur pakai minyak wangi? Jadi kita punya beberapa minyak wangi di mobil, ya, di tempat lain sama di tempat tidur. Salah satunya ingin mengamalkan ini. Jadi ketika bertemu dengan istri itu dalam keadaan wangi, sehingga istri itu merasa senang, dan mudah-mudahan termasuk dalam kategori tadi, khairukum li ahlihi, ya. Dan ini yang dipakai, ya, sebagai sebuah kaidah bahwa Ibnu Abbas itu siapa? Sepupunya Rasulullah SAW, berkata, innila atazayyan limraati, ya, sesungguhnya aku akan memperbaiki penampilanku di depan istriku. Atau dengan bahasa kita, aku akan bersolek, aku akan berdandan di depan istriku. Wa uhibbu an astandifa kullu haqqi alladhi li alaiha. Jadi untuk apa? Untuk memenuhi segala hak yang dia miliki pada diriku. Dan ini tentu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ya. Jadi jangan ragu untuk memulai hal-hal yang seperti ini. Karena kenapa? Ini termasuk bagian husnul muasyarah, komunikasi yang baik, muamalah yang baik seorang suami terhadap istri mereka, ya. Dan termasuk salah satu cara untuk mendapatkan predikat manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang termasuk husnul muasyarah, ya, idza da'a lidukhul albina biha kana baligon mutiqan lil wat fa alaihi ijabatuha, ya. Jadi salah satu yang harus diperhatikan juga masalah hubungan seksual ini adalah salah satu yang diperhatikan dalam kehidupan suami istri. Bisa jadi, ya, keinginan itu kadang-kadang berbeda-beda. Kadang-kadang suaminya ingin, istrinya tidak. Tapi istri kan harus. Dan suami harus mengerti kalau istrinya sudah pakai pakaian-pakaian yang seksi, berarti itu isyarat. Jangan diam saja. Mandi, bersolek, mempersiapkan. Ini bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Sudah capek-capek dandan, istrinya didiemin saja. Waduh, ini kayaknya kurang cerdas suaminya gitu, ya. Kemudian salah satu sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang suami, ya, yang termasuk pemenuhan hak-hak seorang istri adalah ketika istri meminta izin untuk berkunjung kepada orang tuanya, maka ini harus diizinkan, bahkan harus ditemani, ya. Ini adalah salah satu
sifat suami yang baik, ya. Dan tidak boleh sekali-kali kita melarang apa? Melarang istri-istri untuk bersilaturahmi dengan orang tua dan keluarga. Bahkan Asma, ya, bintu Abu Bakar, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku akan mengunjungiku, apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Karena kenapa? Ibunya Asma, jadi istri Abu Bakar yang lama itu masih kafir, belum masuk Islam atau tidak masuk Islam. Maka kata Rasulullah SAW, berbuat baiklah kepada ibu, ya. Kemudian ketika terjadi gencatan senjata antara Quraisy dengan Rasulullah SAW, saat itu Abu Sufyan itu kan mertuanya Rasulullah. Karena kenapa? Ramlah, Ummu Habibah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Diizinkan untuk masuk Madinah, kemudian datang ke rumah Ramlah, Ummu Habibah, karena setiap istri Nabi mempunyai rumah sendiri, ya. Berkunjung, dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi oleh Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan saat itu masih dalam kondisi kafir. Bahkan saking cintanya Ummu Habibah sama Rasulullah SAW, ya, ketika akan duduk Abu Sufyan di sebuah tikarnya ditarik, nggak boleh, ini punya Rasulullah. Ini karena keimanan yang besar, karena ayahnya masih kafir dan menjadi musuh Rasulullah SAW. Nah, termasuk kita, ya, kalau mertua kita anggap kurang baik, apa katanya tadi? Abu Sufyan itu masih kafir, gitu, ya. Oh, mertua kita masih muslim. Kalau ada sesuatu yang berbeda, dimaafkan saja, diizinkan saja untuk saling berkunjung, ya. Kemudian salah satu yang penting dalam masalah ini, mempersiapkan, salah satu sifat yang baik adalah mempersiapkan tempat tinggal yang baik, yang cocok untuk istri, ya. Ketika apa? Ketika kita mampu, dan ketika tidak mensyaratkan, atau istri tidak mensyaratkan untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, dipersiapkan tempat yang sesuai untuk istri, yang bisa menjaga istri, ya, melindungi istri, ya, dan membuat nyaman istri. Ini adalah bagian dari pergaulan yang baik yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Kemudian al-wafa laha bisyurut. Ketika dalam sebuah akad mensyaratkan, oke, saya ingin menikah dengan Mas, tapi dengan syarat saya ingin tetap tinggal di rumah ayah. Oke, setuju. Nah, ini ketika menjadi syarat dalam sebuah akad pernikahan, maka ini harus ditepati. Atau mensyaratkan, saya terima tapi saya tidak mau dipoligami. Sebagian ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, ya. Tapi saya bertanya langsung kepada Syekh Muhammad Musa Al-Amiri, ya. Beliau salah satu menantunya Syekh Mukbil. Dan beliau kalau memang sudah disepakati saat akad, ditepati, ya. Ditepati. Ini adalah salah satu kewajiban, ya, ataupun hak istri yang harus ditepati oleh seorang suami. Dan yang terakhir, adamul azl anha. Ketika hubungan suami istri, tidak boleh membuang sperma di luar rahim tanpa seizin istri. Ingat nih, Islam itu agama yang sangat sempurna. Ketika hubungan seksual saja diatur. Ketika seorang suami tidak ingin punya anak, ya, harus dengan seizin istrinya membuang sperma di luar rahimnya. Tidak boleh membuang begitu saja tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kenapa? Ini salah satu hak istri. Bisa jadi istri itu sangat mengharapkan mempunyai anak keturunan dari suaminya, ya. Dan azal ini adalah KB-nya orang muslim, ya.
Dahulu di zaman Rasulullah SAW para sahabat biasa melakukan hal tersebut, tetapi dengan seizin istrinya. Gunanya apa? Untuk mengatur kelahiran, ya. Karena mungkin dahulu belum ditemukan obat-obat penahan, ya, ataupun ramuan-ramuan yang akan memperlambat kehamilan. Oleh karena itu, seorang sahabat berkata, lazilna na'zal wal Quran yanzil. Jadi kami dulu di zaman Rasulullah SAW biasa melakukan azal, yang membuang sperma di luar rahim, dan saat itu Al-Quran masih turun. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Kalau seandainya haram, pasti ada ayat yang akan melarangnya. Nah, inilah yang hal-hal yang terpenting yang harus kita penuhi, ya, sebagai pemenuhan kewajiban dan pemenuhan hak-hak istri kita. Selain nafkah, tapi mempergauli istri-istri kita dengan cara yang baik, sehingga kita mudah-mudahan, ya, dengan hal tersebut dikategorikan sebagai manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang mau disampaikan sebagai nasihat, tambahan ataupun koreksi, maka dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam keluarga dan menjadi banyak sebab keluarga itu jadi bisa. Karena salah satunya masalah hubungan seksual. Ya, kalau misalkan wanita itu kan punya batas waktu yang disebut dengan menopause. Dan sebelum masuk menopause itu ada namanya masa klimakterium. 2 tahun belum masuk ke menopause tadi. Dan itu sebelum masuk ke klimakterium tadi, itu si wanita itu mengalami hal-hal dalam fisiknya itu yang tidak stabil. Karena di situ teorinya di mana hormon-hormon itu udah mulai tidak stabil, dan itu mempengaruhi sikapnya, mempengaruhi kondisinya dia. Mungkin dia gampang marah, gampang segala macam, ya, berubah nggak nyaman lah dirinya. Ya. Nah itu kan kadang-kadang nanti apalagi setelah dia masuk masa menopause, itu lebih parah lagi. Dari sisi sistem organnya aja itu dia udah banyak perubahan, udah sangat tidak nyaman. Nah itu bagaimana kalau Ustaz, kalau misalnya hal seperti itu, ya, dan si laki-laki, kalau laki-laki ini kan istilahnya gak ada matinya. Alat tiap 2 minggu walaupun udah tua juga tetap aja dia ada. Iya. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah pada kondisi seperti itu biasanya secara psikologis dari wanita itu pasti udah ogah-ogahan gitu lah. Dirinya begitulah. Nah, sedangkan si laki-laki ini kan masih mau. Nah, bagaimana kalau dalam agama itu, apakah kondisi seperti itu harus diterima aja dengan segala macam, kadang-kadang dengan segala macam konsekuensi di luar ajaran Islam, dari keluar segala macam, apalagi dia tidak poligami. Kalau poligami nggak ada masalah. Makanya saya pikir ini adalah salah satu solusi penyebab Allah itu membolehkan 2, 3, dan 4. Mungkin ada itu masukan dari saya, dan saya minta bagaimana, apa si laki-laki yang terima begitu aja dan kondisi seperti itu atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah dijawab sama Pak Fidi. Kalau poligami tidak masalah, nah itu jawabannya. Itu jawaban terakhir, ya, pamungkas gitu, ya. Ketika kondisinya tidak poligami harus seperti apa gitu, ya.
Artinya apakah menyerah dengan keadaan seperti itu? Waliyadzubillah, kalau harus mencari jalan yang lain yang haram, ya. Ya tentu gini, semua kan Allah telah menurunkan syariat ini untuk diterima sepenuhnya. Kenapa disyariatkan poligami? Karena hal-hal seperti ini akan timbul dan tidak akan menjadi sebuah solusi ketika agama ini tidak diterima dengan sepenuhnya. Sehingga apa? Kenapa sih ada penolakan dari perempuan untuk dipoligami? Karena salah satunya tidak memahami secara sempurna. Terlebih kalau disambungkan dengan ilmu kedokteran tadi. Kalau dipresentasikan ya secara ilmiah, mungkin ini bisa menjadi satu menarik dan memberikan kesadaran kepada ibu-ibu bahwa memang laki-laki itu seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Walaupun sudah tua, mungkin 70 tahun, hasrat untuk menikah atau melakukan hubungan intim itu adalah sesuatu yang selalu ada, ya. Nah, oleh karena itu solusinya memang memperkenalkan syariat itu dengan sempurna. Kemudian ajarkan kasus-kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ceritakan kepada istri kita. Salah satunya tentang Ummul Mukminin Saudah. Saudah itu siapa? Istri Rasulullah SAW setelah Khadijah, seorang janda, ya. Artinya lebih senior dari istri-istri yang lain. Melihat dirinya, ya, sudah mulai tua. Pak Fidi menyebutkan sudah banyak berubah, ya. Tapi Ummul Mukminin Saudah ini wanita yang sangat cerdas. Biasanya orang Arab karena sudah terbiasa dengan hal-hal poligami, kalau sudah tidak suka, sudah cerai saja, dikasih harta yang banyak, diceraikan. Tetapi karena kecerdasan seorang Saudah, tidak mungkin dia melepaskan kedudukan sebagai istri Nabi. Akhirnya dengan kecerdasannya apa? Dia berikan jatah malamnya untuk Aisyah. Para ulama menyebutkan ini salah satu kecerdasan Saudah. Karena kenapa? Untuk mempertahankan posisi sebagai istri Nabi, dia relakan malamnya sebagai Aisyah, ya. Karena mungkin kalau sudah tua, mungkin wanita sudah tidak menikmati lagi ogah-ogahan tadi, ya. Tapi tetap dia statusnya sebagai Ummul Mukminin. Karena kenapa? Istri Nabi di surga itu adalah istri-istri Nabi di dunia. Ini yang dipertahankan oleh Saudah. Ketika menyadari hal tersebut, ya, ketika istri kita diperkenalkan dengan cerita-cerita seperti ini, ya, mudah-mudahan salah satunya dia mengerti akan kebutuhan suaminya. Banyak orang-orang yang mempertahankan, dia pengen monogami dan membebaskan suaminya. Udah jajan di luar aja, gitu. Yang penting saya tidak menyandang sebagai status istri pertama. Waliyadzubillah, ya. Jadi harus diperkenalkan. Kemudian bisa juga suami memang menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, terutama di masa tua. Karena kenapa? Keinginan melakukan hubungan seksual bisa dipicu karena tidak ada kegiatan yang lain. Tentu saja kegiatan yang memeras otak. Ya. Kita melihat misalkan orang-orang yang produktif tetap membaca, tetap menulis, sehingga apa? Hasrat seksualnya itu bisa ditekan. Terlebih syariat kita mengajarkan untuk saum. Maka saum itu bukan disyariatkan untuk pemuda saja, tapi di masa tua pun sangat bermanfaat sekali, ya. Selain dipandang dari sisi kesehatan, salah satunya untuk menjadi solusi hal-hal yang akan terjadi, ya, di masa tua ketika tadi hubungannya sudah tidak membaik, sudah semuanya berubah, sudah ogah-ogahan. Ya mungkin salah satunya kalau tidak poligami memperbanyak
kegiatan lain dan memperbanyak ibadah, sehingga ya syahwat ini bisa dikekang dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Saya rasa ini ya yang menjadi solusi terbaik setelah poligami, yaitu tadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, kemudian memperkenalkan pada istri hal-hal yang baik juga, supaya mereka sadar bahwa suami itu tetap membutuhkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi silakan kalau masih ada. Tidak ada. Oke, cukup. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, apa yang telah kita baca, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai suami. Mudah-mudahan termotivasi menjadi suami yang baik. Dan para ibu-ibu sebagai seorang istri, mudah-mudahan bertambah ilmunya sehingga mengetahui ya hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.